Hello everyone, welcome back to Salah Arah, bukan Salah Arah podcast. So today we have a guest from Jakarta. He is my old friend, and also we have a similar background. His name is Nanda. I call him Nanda. Maybe Yes. you can introduce yourself. Hello everyone. Hello fellas. Hello. So I'm gonna introduce myself. My name is Ananda Muhammad Nafi. You all can call me Nanda. And I was born on May 16, 1993, and then uh, I stay at Jakarta in Indonesia. So nice to meet you all. Nice to know you all. And one thing, I'm pharmacist and I'm also entertainer, as you know. Makasih banget ya Mas Nanda hari ini tuh udah menyempatin waktu luangnya buat main-main ke Ya, podcast kita. siap. Jadi hari ini tuh kita pengen ngobrolin tentang zona nyaman. Mas Nanda pernah nggak sih Oke, ngerasa ada di dalam zona nyaman? zona nyaman. We know that when we explain about that comfort zone, karena setiap orang itu pasti punya namanya zona nyaman. Zona nyaman itu zona di mana ketika kita ini seperti berada dalam satu apa ya, satu tempat. Kita nih kalau bisa diibaratkan secara fantasi ya, secara imajinasi, kita tuh sedang berada di satu tempat yang tempat itu membuat kita nyaman banget. Apalagi bukan hanya selain nyaman, terus kita bisa mengembangkan diri kita bisa apa ya, membuat diri kita itu so extremely cheerful, and then membuat diri kita itu menjadi lebih baik lagi, going to be better. Nah, zona nyaman sendiri itu kita tidak bisa menemukan dimanapun. Kita tidak bisa membeli dimanapun, kita tidak bisa memesan dimanapun, karena we have that comfort zone. Kita tuh punya zona nyaman kita sendiri, apalagi kita harus tahu nih zona nyaman kita di mana sebelum kita melangkah. Kadang orang sebelum tahu zona nyamannya, kadang salah langkah gitu loh. Atau ada yang out of comfort zone. Nah, itu beda lagi konteksnya. Yang penting, yang jelas zona nyaman itu zona yang ngebuat diri kita tuh mungkin lebih ceria atau lebih bisa mengekspor diri kita, seperti itu. Kapan sih Mas Nanda kalau kita tuh misalnya ada di zona nyaman, apakah kita itu harus ada di zona nyaman terus ya udah nyaman aja terus, atau kita harus kan kebanyakan orang tuh bilang ayo dong keluar dari zona nyaman kayak gitu. Mm-mm. Atau sebenarnya kita itu explore buat menambah zona nyaman yang lain gitu. Oh, gini. Setiap orang itu punya cara eksekusi masing-masing ya terhadap zona nyaman itu. Jadi, ada orang yang masih tetap bertahan dengan zona nyamannya, zona nyaman yang sudah dia apa ya, dia laluin, dia pakai, dalam tanda kutip dia pakai gitu ya. Misal contohnya, oh aku pengen jadi pengusaha gitu. Nah, dia sudah nyaman nih, dia sudah comfort untuk menjadi pengusaha. Berarti otomatis dia tetap stay di zona nyamannya. Jadi tetap karena dia itu sudah menemukan seperti, oh iya, pengusaha ini menjadi being an entrepreneur itu tuh udah menjadi surga buat dia, udah menjadi ladang duit buat dia. Beda ceritanya kalau orang itu will going to out of comfort zone. Jadi beda ceritanya kalau orang itu pengen keluar dari zona nyaman. Misal nih, dia pengusaha, tapi di sisi lain dia ingin cari sesuatu yang berbeda. Misal dia mau jadi artis, dia mau jadi seniman lukis, dia mau jadi maybe jadi dokter misal, atau dia menjadi seorang accounting atau seorang abdi negara. Nah, itu out of comfort zone. Di mana letaknya? Karena terkadang orang yang memiliki tipe yang cepat bosen nih, orang yang memiliki tipe cepat bosen,
Biasanya dia pengen cari tahu nih, ketika dia menemukan sesuatu yang itu di luar dari comfort zone dia, tapi sesuatu itu sangat sangat mengunggah dia untuk gue harus nyoba nih, I will to try, I'm gonna try. Gue pengen coba nih, apakah di situ tuh gue juga merasa gue bisa nyaman di situ. Nah, itu tuh semua beda orang ya, karena ada orang yang nyaman dengan comfort zone-nya, ada orang yang kepengen out of comfort zone. Itu tergantung bagaimana orang itu mengeksekusinya dengan benar dan tepat. Dan ingat, setiap apa yang telah diambil, jangan sampai salah eksekusi. Takutnya nanti nyesel. Gitu. Gimana caranya ngebedain kalau misalnya kita tuh sebenarnya bosen, cuma bosen aja. Bukan berarti kita tuh udah ada di zona nyaman gitu. Ada nggak sih bedanya apa? Sebenarnya sama aja sih rasa bosan sama zona nyaman. Atau sebenarnya itu tuh cuma rasa bosan, tapi kita ngerasa kita tuh nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya rasa bosan. Malah kita tuh nganggapnya zona nyaman, terus kita malah pergi ke tempat lain buatnya eksplor yang lain gitu. Bosan itu sebenarnya hal yang sangat menjenuhkan gitu. Jadi ada orang yang kalau udah jenuh, gue udah males nih gitu kan. Aku udah nggak mau lagi bergerak di bidang itu. Aku nggak mau lagi ngerjain itu. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan nih orang sekitar kita. Misal mereka sudah merasa bosen, mereka sudah merasa annoying lah, atau mereka merasa ini tuh sesuatu yang sangat awkward gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan tuh kita cuman kayak kita lihat diri kita dulu. Diri kita ini termasuk tipe orang yang bosenan atau tidak, sebelum kita bisa advice atau kita suggest ke orang lain. Karena ya itu tadi seperti yang kita kan tahu kan Sarah, kalau misalnya kita tidak boleh menilai orang lain, tapi nilailah diri kita dulu, ya kan? Nah, kalau memang diri kita bosenan, otomatis kita harus tahu nih bagaimana treatment-nya untuk menghilangkan kebosanan itu. Nanti biasanya kalau kita sudah berhasil dengan treatment kita sendiri, kita bisa praktekkan itu ke orang lain gitu, atau kita sekedar giving advice, giving suggestion to others gitu kan. Nah, bosen itu sebenarnya gini. Ada orang bilang bosen itu bisikan setan gitu. Ada bilang bosen itu tuh kayak itu satu hal kewajaran. Tapi bagiku bosen itu mungkin aku condong ke orang yang bilang bosen itu hal wajar, manusiawi, karena tidak mungkin setiap kita yang terlahir di sini, terlahir di dunia, itu nggak punya rasa bosan. Pasti Sarah punya bosan, dan kita semua di samping kita juga banyak rasa bosan. Apalagi kita bosan dengan sesuatu, atau kita setelah mengerjakan sesuatu yang bersifat lama, yang pertama mungkin enak, terus langsung jenuh gitu. Jadi bosan itu bisa kita hilangkan diri sendiri, asal kita tahu apa nih yang harus dilakukan supaya bosan aku tuh hilang. Karena terkadang kalau kita mendengarkan advice orang itu, bosan itu masih tetap ada lagi gitu. Kadang suka nggak hilang. Jadi semua itu kembali ke diri sendiri, back to ourselves, karena kita yang tahu bagaimana cara treatment kita untuk menghilangkan si bosan itu. Karena bosan itu juga bisa dibilang satu batu. Kalau batu ini nggak disingkirin, ya jalanan nggak akan lancar gitu. Kan kita tuh harus kayak keluar dari zona nyaman gitu. Kalau misalnya kita berpikir untuk oke, ini tuh udah zona nyaman kita dan sudah saatnya nih kita keluar dari zona nyaman, itu perlu planning nggak sih, atau ya udah sih coba-coba aja gitu, cari tantangan tanpa harus dipertimbangkan terlebih dahulu, tanpa harus direncanakan terlebih dahulu, itu gimana Mas? Perlu planning nggak kalau keluar dari zona nyaman? Kadang segala sesuatu itu kan harus dengan planning ya, supaya terstruktur. Nah, tapi kalau aku nih ya, saran aku, namanya kita try to out for my comfort zone. Kita mencoba untuk keluar dari comfort zone itu, terkadang kita harus nyoba. Kita asal coba-coba. Karena, misal nih, pernah nggak sih Sarah dengar kalau misalnya kita punya planning mau liburan ke kota A, atau kita ke negara A. Berasa nggak lebih suka dadakan daripada terkonsep? Iya nggak?
Iya, kalau ke konsep malah nggak jadi biasanya. Ya, kalau terjadwal malah nggak jadi. Tapi ketika dadakan nih, suddenly, kita liburan ke sini yuk, berangkat besok. Biasanya cepet jadi kan? Hmm. Udah punya duit, udah siap segalanya, tinggal berangkat gitu. Nah, sama halnya dengan apa ya? Dengan yang tadi itu. Jadi lebih enaknya tuh kalau aku coba-coba. Hmm. Karena ketika coba-coba tuh kita bisa belajar, we learn. Kita bisa belajar apa yang menjadi salah kita di situ, kita bisa perbaiki. Apa yang misalnya jadi salah kecil kita, koreksi kita, atau kealpaan kita bisa kita perbaiki. Karena kadang kalau terkonsep, sekali ngelaku ini, nanti kalau itu udah gagal, udah failed, kadang ada orang yang langsung down, patah karang gitu loh. Kenapa sih gue udah ngekonsep ini tapi ujung-ujungnya gagal? Ya kan? Karena baru mencoba sekali istilahnya langsung khatam gitu loh. Tapi tetap ada fail-nya, ada fault-nya. Beda dengan orang yang mencoba-coba. Kita ingat Thomas Alva Edison ya kan? 999 atau berapa kali tuh nyoba lampu bisa hidup, akhirnya percobaan ke-1000 ya. Percobaan ke-1000 lampu hidup. Berarti apa? Dengan asas coba-coba, dengan asas mau belajar, dengan niat misal kalau ada salah, menerima kritikan atau segala macam, itu akan jatuhnya lebih perfect, lebih optimal. Itu kalau menurut aku gitu ya. Gitu sih. Berarti berarti itu kalau misalnya kita pengen keluar dari zona nyaman tuh nggak perlu secara bertahap gitu ya. Misalnya aku nih udah nyaman nih di kerjaanku yang sekarang. Terus ya udah aku pengen keluar dari zona nyaman gitu. Perlu tahapan nggak sih? Maksudnya kan kita kan harus ngajuin dulu ke atasan, Bu saya mau resign gitu. Jadi sebenarnya kalau mau keluar dari zona nyaman itu perlu bertahap apa langsung aja langsung loncat? Kalau mau nih, kalau tipikalnya aku orangnya langsung hajar. Jadi kadang nggak perlu, ya bertahap sih bertahap, tapi for the first time itu kita try dulu, coba dulu. Nah, and then we got the result. Kita akan dapat hasilnya gitu. After we got the result, and then we learn, and then we take that value from that I mean kayak kejadian atau satu kegiatan, activities, or peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini banyak belajar gitu. Karena kan kita dituntut untuk belajar ya Sarah ya. Kita kan long life learner. Bukan hanya sekedar kita sebagai seorang profesional, kita long life learner. Bahkan setiap orang itu berhak menjadi long life learner. Even dia bukan akademisi, even dia bukan seorang guru atau apapun itu. Setiap orang berhak untuk belajar. Apalagi long life learner itu sangat dibutuhkan buat kita. And then we must tanamkan mindset itu supaya orang itu belajar dari kesalahan, learn from mistakes. Karena belajar dari kesalahan itu bakal menurutku lebih lebih gregetnya tuh lebih ada ketimbang kita nggak pernah belajar dari kesalahan. Jadi bertahap boleh, tapi pelan-pelan lah. Dan kalau bisa coba terus, mau gagal udah cuek aja. Avoid from ignore from orang-orang yang bakal mencibir kita. Oh kok lu keluar dari zona nyaman lu sih gitu. Ya itu udah cukup diri kita yang tahu, karena diri kita sudah merasa butuh keluar, ya do it gitu. Terus gimana sih caranya tuh kita tuh tahu kalau misalnya kalau kita keluar dari zona nyaman itu tuh kita tuh nggak salah arah gitu. Supaya tuh arahnya tuh tetap Nah, benar gitu. Kita kayak supaya kita tuh tetap on track gitu. on track, oke. Keyakinan. Semua itu atas dasar keyakinan dan kegigihan. Orang bisa tahu apakah ketika keluar dari zona nyaman tuh masih on track atau off track, atau keluar dari track. Itu tuh gimana orang itu merasakan, misalnya dia mau on track. Dia niatnya mau on track. Nah, ketika dia melakukan itu,
di tengah jalan atau di seperempat jalan, on the middle or on the quarter, itu kok hasilnya begini ya, kok kayaknya tidak sesuai dengan keinginan gitu. Nah, apa ada yang salah nih dengan jalanku? Ada yang salah dengan formulaku? Nah, mulai dari titik kesalahan itu, titik fault itu, bisa nih diperbaikin, correction. Apa nih yang bikin salah jalan? Nah, ini udah nggak on track lagi nih, pasti ada yang belok. Nah, dengan yaitu tadi, long life learner, pembelajaran seumur hidup. Jadi, ketika kita ada satu fault, satu kesalahan, setidaknya kita belajar dari situ. Kita koreksi mana yang kira-kira ini kurang tepat, mana yang kira-kira ini bisa menghalau, mana yang kira-kira ini bisa membuat si apa ya? Ini aku anggap pion ya, salam catur pion. Pion ini hancur gitu. Nah, gimana cara yang bisa on track? Itu dengan cara kita harus banyak koreksi dan belajar dan apa ya, mencoba meluruskan supaya tetap keep on that track gitu. Jadi belajar itu tidak ada salahnya. Belajar itu tidak ada salahnya, dan kesalahan itu atau kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Itu kata pepatah yang memang sebenarnya itu obat ya, atau sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat wow, bizarre, sangat dahsyat gitu. Oke, Mas Nanda, menarik banget ya gimana caranya tuh kita supaya bisa keluar dari zona nyaman. Kita harus belajar terus-terusan. Malah kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman itu memaksa kita untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Malah bagus banget untuk perkembangan atau capacity building buat diri kita sendiri. Nah, terus Mas Nanda ada pesan-pesan khusus nggak? Sebelum segmennya kita berakhir, ada pesan nggak yang mau disampaikan supaya misalnya jangan takut nih keluar dari zona nyaman itu, atau tips-tips yang bisa diberikan untuk orang-orang yang pengen banget nih keluar dari zona nyaman tapi tuh takut gitu. Oke, satu kata dariku, bukan kata si kalimat ya, just be yourself, just be ourselves. Karena ketika kita menanamkan jadilah diri kita, keep on track. When you make your mindset just be myself or just be ourselves, nah lakukanlah, do that. Jangan sampai ketika mindset kita sudah tertanam untuk gue mau jadi diri sendiri nih, tapi lu nggak jalan, itu sama aja zero, nol besar. Jadi avoid lah dari orang-orang yang toxic, that toxic people, avoid aja. Abaikan aja orang-orang yang sekiranya ingin membunuh karakter kita. Karena terkadang mulut orang itu sangat membunuh karakter. Nah, bagaimana caranya kita tuh healing myself, healing ourselves dari omongan-omongan yang sangat toksik itu. Karena itu bisa mengganggu jalan karir kita, itu bisa mengganggu bagaimana kita ingin keluar dari zona nyaman. Karena kan kadang kita ingin melakukan sesuatu, ya memang tidak bisa dipungkiri orang akan melihat kita. Ketika kita berubah, orang itu akan menilai kita. Itu sudah hak mereka karena mereka punya mulut, kita pun juga punya mulut. Nah, yang harus kita lakukan, ketika omongan mereka pedas, kalau bisa ambil saja positifnya. Saring positifnya, buang yang negatif. Kalau mereka makin toksik lagi, ya sudah, abaikan saja. Ignore. Karena kalau misalnya kita mempedulikan omongan orang untuk menjatuhkan karakteristik kita atau menjatuhkan bakat kita, itu nggak akan ada habisnya. Justru kita akan mati gaya lah, kalau kita bisa di Indonesia nyebutnya mati gaya. We cannot explore our skills, our abilities, and then so on gitu. Jadi kita tidak bisa yang share, gue punya ini loh, gue punya bakat ini loh. Tapi gimana caranya gue punya bakat ini, gue harus bisa buktikan, gue harus bisa membuat orang itu percaya kalau gue bisa proof kalau orang itu bakal ngelihat gue. Tapi tetap satu, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong. Nah, karena sombong itu, tinggi hati atau merasa dirinya hebat, itu akan merusak semua. Jadi lakukanlah sewajarnya, lakukanlah semampunya, tapi tetap keep on track. Jangan sombong, karena sombong itu trackmu akan kemana-mana. Ini kamu mau lurus nih, ada racun sombong, ada racun iri, dengki, hasad, bubar. Nggak keep on track lagi, nggak go ahead lagi.
Itu sih pesanku, yang penting jadilah diri sendiri, jadilah diri kamu sendiri, dan tetap long life learner. Itu that crucial things ya. Oke, top banget nih tips-tips dari Mas Nanda. Makasih ya Mas Nanda udah mau berbagi tentang zona Kamsahamnida. nyaman hari Kamsahamnida. ini. Semoga apa yang hari ini kita diskusikan bisa bermanfaat untuk teman-teman setiap pendengar podcast Sarah Arah Bukan Salah Arah. See ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sarah.